Ya, sekali lagi selamat malam semua. Malam. Ya, kita menurut Pak Robin urutannya kira-kira saya sharing dulu kira-kira 20 menit gitu. Nah, nanti ada yang Ya, sepertinya sinyal ya. Ada sedikit gangguan. Kita coba tunggu sebentar, saudara. Shalom. Ya. Siapa sih? Ya. Halo, ya. Ya. Nah, tapi kita yang menafsirkannya itu bisa saja salah. Oleh karena itu dalam diskusi ini mungkin penting juga untuk kita bisa diskusikan ya. Nah, yang pertama-tama ya kita bicara tentang iman dulu. Iman itu apa ya? Nah, untuk ini mungkin teman-teman atau Bapak Ibu bisa nebak. Saya akan ambil dari Ibrani 11. Ya, jadi dari Ibrani 11 ayat yang 1. Ayat pertama. Ibrani 11 ayat 1. Di sini dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita lakukan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, sekali lagi, jadi iman adalah sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, jadi dengan kata lain di sini iman itu mengandung sebuah harapan. Sebuah harapan. Nah, tapi juga berhubungan dengan sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi harapannya ini bukan harapan biasa antar manusia. Misalnya, saya mengharapkan orang tua saya menyekolahkan saya misalnya. Nah, jadi saya itu mempunyai harapan disekolahkan, tapi kepada orang yang jelas, tampak. Jadi saya bisa menebaknya dan saya juga bisa langsung bilang, oh iya ini. Nah, terus saya juga bisa juga berdebat dengannya, ya karena jelas terlihat. Nah ini kita menaruh harapan kepada yang tidak kita lihat. Nah, jadi fluid. Ya. Nah, kalau kita berbicara iman juga, maka sebetulnya ada dua iman itu. Maksudnya tujuan iman. Yang pertama yaitu iman kepada kemana saya sesudah saya mati atau sudah saya meninggal dunia. Nah itu iman. Jadi mengharapkan sesuatu. Yang pertama pada waktu saya meninggalkan dunia ini. Gitu. Nah jelas di dalam Alkitab kita nggak usah bahas yang ini, yaitu jelas sekali bahwa kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Nah, diselamatkan oleh Tuhan dalam Alkitab itu jelas urutannya. Urutannya yaitu yang pertama kita sebagai orang berdosa. Nah, kedua karena berdosa maka kita tuh akan dihukum ke dalam neraka. Nah, terus urutannya lagi Tuhan tidak tega, tidak rela kita masuk neraka. Oleh karena itu dia menjelma menjadi manusia di dalam wujud Tuhan Yesus. Nah, di sini Tuhan Yesus itu jelas sekali menyatakan bahwa dia adalah anak Allah. Nah, di sini harus hati-hati. Pada waktu kita bilang anak Allah, itu jangan konsep kita yang terjadi di dunia ini, itu terjadi kepada Tuhan Yesus. Jadi waktu dia bilang anak Allah, itu bukan berarti Allah menikah, terus akhirnya punya anak. Gitu ya. Jadi jelas bukan. Nah, rupanya anak Allah itu juga merupakan satu istilah. Istilah yang menyatakan bahwa itu adalah Allah. Contohnya misalnya, dalam Matius 4, itu pada waktu Tuhan Yesus dicobai. Nah, pada waktu dicobai, iblis itu berkata, engkau sebagai anak Allah. Nah, jadi di sini jelas istilah anak Allah
itu mau menyatakan bahwa engkau adalah Allah. Nah, juga kita lihat pencobaan yang kedua, Matius 4 ayat 6-nya. Yaitu waktu iblis berkata, coba kalau kamu anak Allah, loncat. Ya. Jadi dengan kata lain di sini istilah anak Allah itu menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, itu ada banyak lagi ayat yang lain. Nah, khususnya klimaksnya itu di dalam Yohanes 5 ayat 18. Nah, di situ jelas sekali. Waktu-waktu Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai anak Allah, itu banyak orang-orang yang nggak setuju. Nah, di situ jelas sekali dikatakan Tuhan Yesus memakai istilah dia sebagai anak Allah, yaitu menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi istilah anak Allah itu adalah Allah. Nah, di sini kita melihat sudah kita masuk dalam dosa dan kita akan dibuang ke neraka, maka Allah yang rela mati untuk menggantikan hukuman kita sehingga kita ke surga. Nah, ini rupanya iman yang dikatakan iman. Kalau kita lihat dalam Galatia 2 ayat 16, itu jelas sekali dikatakan oleh Paulus kepada suratnya kepada jemaat di Galatia, di mana dia menyatakan bahwa dia punya satu keyakinan karena Allah sudah menggantikan. Nah, ada juga di dalam Galatia 2 ayat 20. Itu juga sama. Jadi Paulus menyatakan dia yakin bahwa dia akan selamat. Nah, itu disebut oleh dia iman. Nah, jadi dengan kata lain yang pertama kita melihat iman, yaitu bagaimana kita mengharapkan setelah kita mati. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, iman itu juga bisa dihubungkan dengan apa yang kita harapkan di dunia ini. Nah, kalau berkata apa yang kita harapkan di dunia ini, maka kita melihat seringkali itu berhubungan dengan apa yang menguntungkan kita. Jadi saya mengharapkan di dunia, yaitu berkat-berkat jasmani. Misalnya, saya mengharapkan saya bisa mendapatkan uang, atau saya mengharapkan saya bisa menjadi lebih baik hidupnya, terus berkecukupan, bahkan berkelebihan. Nah, ini iman. Jadi saya mengharapkan Tuhan memberikan itu selama saya di dunia. Nah, ini suatu yang bukan dosa sebenarnya. Karena jelas, kita melihat di dalam Alkitab, Abraham misalnya, itu dikatakan sebagai bapak orang beriman. Nah, sebagai bapak orang beriman, Abraham itu rupanya diberikan kecukupan bahkan berkelimpahan. Ya. Jadi iman bisa berhubungan dengan apa yang menguntungkan saya, nah khususnya misalnya di dalam keuangan. Nah, iman juga jangan berhenti hanya apa yang menguntungkan saya. Tetapi iman juga itu harus berhubungan dengan saya mengharapkan agar Tuhan menjadikan saya itu berkat bagi banyak orang. Nah, itu juga iman. Ya. Berkat bagi banyak orang atau saya boleh menjadi orang yang baik. Nah, untuk menjadi orang yang baik itu pun dikatakan iman. Nah, contohnya dalam Ibrani 11 ayat 5 sampai ayat 6. Coba kita lihat Ibrani 11 ya, Ibrani 11 ayat 5 dan 6. Ini bicara tentang Henoh. Nah, Henoh dikatakan dalam ayat 5 terangkat pada waktu kematiannya. Jadi Henoh itu tidak mengalami kematian seperti kita manusia, tapi rupanya Tuhan angkat dia ke surga langsung. Nah, itu dikatakan karena dalam ayat 6 ada dikatakan bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Nah, jadi di sini lihat jelas bahwa Henoh meninggal tapi tidak seperti kita, tapi langsung ke surga. Itu karena dia berkenan kepada Allah. Jadi dengan kata lain dia mempunyai hati yang baik. Nah, ayat 6 menjelaskan hati yang baik itu bisa dipunyai oleh Henoh itu karena iman. Nah, jadi dengan kata lain kita melihat bahwa iman adalah sesuatu yang menguntungkan kita, misalnya berkat-berkat, atau sesuatu yang Tuhan ingin kita melakukan sesuatu untuk orang lain. Jadi menjadi orang yang baik, begitu. Nah, kalau berkata demikian, maka saya mengajak kita melihat iman itu
jangan diputus atau dilepas dengan pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Nah, begitu dia bekerja dalam diri kita, akhirnya semua pekerjaan Roh Kudus itu menimbulkan dalam pikiran dan hati kita, yaitu yang dibilang iman. Jadi saya bisa mengklaim sesuatu itu karena Roh Kudus yang ada dalam diri saya. Nah, di sini kalau kita bilang Roh Kudus, maka saya mau mengajak kita melihat begini. Rupanya kehadiran Allah di dalam dunia itu rupanya ada perbedaan-perbedaan. Misalnya di dalam perjanjian lama atau di dalam zaman perjanjian baru atau juga di dalam zaman gereja. Nah, yang saya bilang zaman gereja adalah sesudah Pentakosta, Roh Kudus turun, maka Tuhan bekerja sampai akhirnya kiamat. Nah, itu yang dibilang zaman gereja. Nah, kalau kita melihat dalam perjanjian lama, itu sering sekali Tuhan itu menyatakan dirinya, itu yang pertama, dia datang ke satu tempat. Begitu dia datang ke satu tempat, maka orang-orang yang percaya atau yang bukan, itu datang oleh Tuhan untuk melakukan suatu tugas. Nah, bagaimana cara Tuhan menampakkan dirinya? Rupanya Tuhan turun ke semak belukar. Jadi pada waktu itu Musa melihat semak belukar terbakar, ada api, tapi semak itu tidak terbakar. Nah, di situ Musa penasaran, dia datang, begitu dekat, Tuhan bilang, ini adalah aku, Tuhan. Sehingga Musa harus menghormatinya. Nah, jadi di sini kita melihat Allah turun satu tempat dan manusia datang ke tempat Allah turun. Nah, itu terus berkembang sampai kita loncat karena waktu. Maka pada zaman Salomo. Nah, pada waktu zaman Salomo, Tuhan juga turun sama. Tapi ke bait Allah. Nah, sudah turun ke bait Allah, maka orang-orang datang ke bait Allah. Jadi Tuhan turun, manusia datang ke tempat Tuhan turun. Nah, itu dibuktikan dengan bagaimana doa Salomo setelah dia berhasil membuat bait Allah itu. Setelah dia berhasil, dia berkata, Tuhan, hadirlah di tempat ini karena dengan ini orang-orang akan datang untuk menyembah dan bersujud kepadamu. Nah, jadi kita melihat prinsipnya tuh Allah turun ke satu tempat, maka orang datang. Nah, setelah zaman Salomo terjadilah zaman yang dibilang pembuangan di Babel. Nah, waktu pembuangan di Babel, Allah turun rupanya bukan satu tempat, bait Allah. Karena orang-orang yang dibuang di Babel nggak bisa balik lagi ke Yerusalem, tempat bait Allah itu. Maka di situ Allah izinkan adanya rumah ibadat. Nah, rumah ibadat itu atau dalam istilah orang-orang Yahudi itu sinagog atau sinagoge, kita bahasa Indonesianya. Nah, di situ Allah turun, terus orang datang. Nah, budaya sinagog ini rupanya terus terjadi, walaupun orang-orang Israel sudah tidak lagi di pembuangan. Nah, itu kita melihat sampai zaman Tuhan Yesus. Sinagog itu masih ada, rumah ibadat. Tapi prinsipnya sama, Allah turun, maka orang datang ke tempat. Nah, pada waktu zaman perjanjian baru, Tuhan Yesus adalah Allah. Jadi Allah turun dalam wujud manusia untuk menyatakan bahwa kita bisa mengenal dia. Nah, itu dia. Nah, orang-orang yang beriman itu di dalam perjanjian lama itu kepada Allah yang turun dan mereka datang. Tapi perjanjian baru, iman mereka itu kepada Allah yang menjadi manusia. Nah, timbullah sekarang Tuhan Yesus pergi ke surga. Begitu ke surga, nah ini yang dibilang zaman gereja. Nah, jadi pada waktu zaman gereja, Allah turun ke dalam hati kita. Jadi merupakan bukan lagi wujud dalam wujud manusia, yaitu Tuhan Yesus, tapi melalui pekerjaan Roh Kudus. Nah, di sini kita melihat Roh Kudus itu hadir sekarang bukan ke satu tempat, tapi ke dalam hati kita. Sehingga di dalam 1 Korintus 3, Paulus jelas bilang bahwa bait Allah adalah kita, tempat Roh Allah diam dalam kita. Nah, jadi di sini kalau kita hubungkan dengan iman,
iman itu adalah sesuatu yang Tuhan janjikan dan kita klaim. Nah, yang Tuhan janjikan tadi yang pertama, pada waktu kita mati, kita akan ke surga. Nah, pada waktu kita di dunia, Tuhan datang untuk memberikan kita berkat. Dan kedua, untuk melalui kita, orang lain bisa menjadi berkat. Nah, di sini sejak Roh Kudus terus sampai kiamat, jadi yang dibilang zaman gereja, itu pekerjaan Tuhan tuh begitu, bisa saya katakan penuh dengan misteri. Nah, yang saya katakan misteri sebetulnya bukan sesuatu yang gaib, bukan. Tapi yang saya bilang misteri karena sesuatu yang tidak mungkin mampu kita pikirkan secara akal. Karena itu beyond, jauh di atas akal kita. Nah, oleh karena itu, ini yang dibilang iman, maka kita bisa percaya sesuatu yang jauh di atas akal kita. Nah, rupanya Roh Kudus bekerja sampai menimbulkan iman dalam diri kita. Nah, itu mencampur baur dalam diri kita. Sorry. Nah, jadi dengan kata lain, kalau Tuhan datang ke dalam hati kita, itu bukan kita seperti trans atau misalnya orang kayak kesurupan gitu. Ini enggak. Tuhan turun dalam hati kita, itu menjadi satu satuan dengan diri kita, sehingga kita sendiri nggak bisa mengerti. Nah, ini yang dibilang misteri dari Tuhan. Jadi Tuhan turun dalam hati kita, dia bekerja sedemikian rupa dalam hati kita, sehingga ada timbul iman dalam diri kita. Nah, itu tidak kita bisa mengerti. Karena itu beyond, jauh di atas akal. Nah, terus bagaimana yang kita tidak mengerti, kok kita percaya? Nah, itu yang dibilang iman. Jadi Tuhan bekerja sampai menimbulkan iman, dan dengan iman itu kita bisa bilang amin kepada sesuatu yang sebetulnya kita tidak bisa terangkan. Karena itu berada jauh di atas akal. Nah, sekarang kalau berbicara demikian, berarti Roh Kudus bekerja sehingga timbul iman. Maka di sini ada dua hal yang penting. Yang pertama, melalui naluri. Jadi Tuhan itu memakai naluri kita untuk kita menyatakan iman kita. Nah, contohnya begini. Kalau tadi kan yang saya katakan manusia tuh bisa beruntung. Nah, itu yang dihubungkan dengan naluri. Nah, kalau di dalam Alkitab itu ada contoh. Contoh misalnya pada suatu kali Petrus itu ditangkap. Nah, pada waktu Petrus ditangkap, rupanya pada waktu itu dia itu dipasung. Nah, terus pada waktu itu dia cuma memuji-muji Tuhan. Dia tidak melakukan apapun karena tidak berdaya. Nah, pada waktu itu Tuhan bekerja dengan ajaib, yaitu mengirimkan malaikat untuk membukakan pasungnya, membukakan semua pintu-pintu gerbang, sampai akhirnya Petrus bisa keluar. Nah, begitu keluar, malaikat meninggalkan dia. Jadi tadi malaikat datang menolong karena secara manusia dia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Nah, sekarang setelah dia berada di luar, dia sudah bisa menolong dirinya sendiri. Oleh karena itu malaikat meninggalkan. Nah, di sini yang saya bilang iman, yaitu Petrus tuh yakin bahwa ini pekerjaan Tuhan. Nah, itu yang dibilang iman. Jadi dia yakin ini pekerjaan Tuhan yang memberikan dia dalam tanda petik keuntungan, yaitu dia dibebaskan. Ini dia yang dibilang berhubungan dengan naluri kita. Nah, terus yang kedua juga bisa bukan hanya naluri, tapi melalui nurani. Nah, yang saya bilang nurani itu beda dengan naluri, yaitu di sini. Kalau naluri sesuatu yang secara refleks itu menguntungkan kita, naluri. Tapi yang dibilang nurani, itu bagaimana kita sekarang berpikir untuk orang lain, begitu. Itu yang dibilang nurani. Ya. Nah, sekarang contohnya nurani itu juga ada di dalam Kisah Rasul, yaitu yang terjadi pada Paulus sekarang. Jadi kalau seperti tadi Petrus tangkap, sekarang Paulus ditangkap. Nah, begitu ditangkap sama. Jadi dia ditaruh satu tempat yang paling gelap, dan dia nggak bisa berdaya apa-apa. Akhirnya dia memuji-muji Tuhan. Nah, pada waktu dia memuji-muji Tuhan, pada waktu itulah Tuhan bekerja. Bagaimana caranya? Yaitu dengan adanya earthquake, gempa bumi.
Nah, begitu gempa bumi itu terjadi, rupanya semua yang mengikat dia, baik itu pasungan maupun pintu penjara, itu semuanya terbuka. Maka Paulus lari keluar. Karena dia punya iman bahwa ini dikerjakan oleh Allah untuk melepaskan dia. Tetapi apa yang terjadi? Nah, di sini kalau dia keluar, dia tidak bersalah. Karena memang Tuhan yang membuat gempa bumi untuk melepaskan dia. Jadi secara naluri, dia boleh langsung pergi meninggalkan penjara. Tapi rupanya begitu dia sampai di luar, dia melihat di situ ada kepala penjara yang mau bunuh diri. Nah, pada waktu itulah nurani dia bekerja. Nurani bekerja yaitu dengan menyatakan kalau dia tinggalkan si kepala penjara itu, maka kepala penjara itu akan mati bunuh diri dan akan ke neraka. Oleh karena itu nurani dia bekerja. Nah, di sini pekerjaan Roh Kudus menimbulkan nurani. Nah, kesatuan itulah yang dibilang iman. Iman bahwa Paulus sekarang sadar dia bukan semata-mata untuk untung sendiri, itu dia bisa lari, tapi dia sekarang lagi dipakai Tuhan untuk orang lain yang untung. Nah, inilah dia rupanya yang saya katakan iman. Jadi iman adalah pekerjaan Tuhan melalui Roh Kudus sehingga kita bisa mengklaim dan kita bisa tahu bahwa ini dari Tuhan. Nah, itu persis seperti Ibrani 11 tadi ayat 1. Jadi dari sesuatu yang tidak kita lihat, artinya secara otak kita tidak mampu untuk menelusuri. Tetapi yang tidak mampu, kita bisa bilang amin. Iya, itu yang dibilang karena adanya iman. Nah, jadi dengan kata lain, iman adalah sesuatu yang kita harapkan. Dan yang kita harapkan, kita yakin ini pasti terjadi. Nah, itu kembali terjadi berada di atas akal kita yang luar biasa. Nah, tapi di sini kalau dibilang kita mengharapkan sesuatu yang terjadi, nah ini harus ingat bahwa sesuatu yang terjadi yang kita harapkan, karena itu adalah pekerjaan Tuhan, maka yang kita harapkan itu jangan hanya melalui apa yang kita mau, tapi apa yang Tuhan mau terjadi kepada kita. Nah, jadi iman di sini itu betul-betul harus dihubungkan dengan Tuhan. Jadi karena Roh Kudus bekerja, timbullah iman. Iman mengklaim apa yang Tuhan mau berikan. Nah, itu klaim yang Tuhan mau berikan, itu harus bukan dari apa yang kita mau, tapi dari apa yang Tuhan mau. Nah, inilah yang dibilang iman, dan inilah yang dibilang iman yang benar. Nah, jadi sekarang kalau kita lihat iman seperti demikian, maka sekarang kita pindah kepada iman yang besar. Nah, kan kembali, iman itu saya mengklaim janji dari Tuhan. Nah, sekarang apa yang dibilang iman yang besar? Nah, itu seringkali dihubungkan dengan adanya harapan kita itu kepada suatu yang manusiawi atau secara daging menurut istilah Paulus, itu suatu yang spektakuler. Jadi suatu yang membuat orang kagum. Nah, itu iman yang besar. Nah, sekarang kalau kita bilang iman yang besar, besar itu sebetulnya ada dua kemungkinan. Yang pertama, iman yang besar-besar itu adalah suatu yang relatif. Misalnya begini, misalnya saya ini berdoa kepada Tuhan. Terus Tuhan memberikan saya iman bahwa Tuhan akan mencukupi saya misalnya dengan memberi uang misalnya ini 5 rupiah begitu. Nah, itu saya lihat besar. Tahu-tahu saya ketemu orang lain, si X. Terus si X cerita, oh dia tuh dapat berkat dari Tuhan. Dapat berkatnya 10 rupiah. Nah, jadi pada waktu itu yang 5 rupiah tadinya saya lihat besar. Begitu ada orang lain yang dapat lebih besar dari saya, maka sesuatu yang besar itu menjadi kecil. Nah, ini yang saya bilang relatif. Maka kita melihat memang manusia sebetulnya itu hidup bukan dari kenyataan ternyata. Tapi manusia hidup dari perbandingan. Coba kita lihat. Misalnya kita bicara orang yang dibilang sehat.
Nah, orang yang dibilang sehat pun itu seringkali dihubungkan dengan perbandingan. Misalnya, saya ini batuk. Nah, pada waktu saya batuk, ada orang yang sehat bilang, oh saya ini punya penyakit, saya batuk. Nah, sekarang saya yang batuk ini ketemu orang yang misalnya kena COVID-19, ya, kena virus. Nah, pada waktu saya bandingkan itu, saya merasa, oh saya nggak sakit ternyata. Ya. Nah, jadi di sini kita melihat orang sering mau iman yang besar. Nah, besar itu relatif. Jadi seberapa? Nah, ini dia yang harus jelas dulu. Nah, yang kedua, rupanya iman yang besar itu sangat subjektif. Nah, subjektif itu intinya sampai saya merasa itu menjadi wah. Tapi di sini karena subjektif, maka seringkali dihubungkan dengan supaya saya ini bisa menjadi seorang yang dikagumi. Nah, jadi di sini iman yang besar, yang saya bilang itu subjektif, itu seringkali terjadi, yaitu untuk menyatakan bahwa saya ini seseorang yang wah, begitu, hebat, luar biasa. Nah, jadi ini yang seringkali terjadi. Nah, di sini kita melihat di dalam kehidupan orang-orang Kristen, ada dua kelompok rupanya yang terjadi di dunia, di Indonesia lah paling tidak. Yang satu golongan, yaitu satu golongan yang menekankan, yaitu kalau seseorang punya iman, dia harus kaya, misalnya begitu. Nah, saya nggak bilang ini salah atau benar, tidak. Ya. Tapi ini adalah orang yang pikir bahwa, oh, kalau yang diberkati Tuhan, itu pasti harus untung besar, kaya, begitu. Nah, ini terjadi pada satu kelompok orang. Nah, sehingga gereja-gereja dari kelompok ini itu seringkali menekankan kepada jemaatnya atau kelompoknya supaya mempunyai iman yang besar. Besarnya ini dihubungkan dengan uang. Karena yang ada dalam pikiran itu hanya masalah finansial. Nah, itu yang terjadi. Tetapi sekarang jangan hanya kita lihat kelompok yang seperti demikian. Tapi ada lagi kelompok lain. Misalnya yang kita bilang kelompok reform. Ya. Nah, kelompok reform itu seringkali itu juga bisa mengklaim iman yang besar. Ya. Contohnya begini. Di dalam Alkitab memang ada cerita yang Tuhan Yesus berikan, yaitu tentang talenta. Jadi ada orang yang dikasih 5 talenta, ada yang dikasih 2 talenta, ada yang cuma dikasih 1 talenta. Jadi berbagai macam. Nah, di sini rupanya yang punya 5 talenta itu bisa menghasilkan keuntungan sampai akhirnya menjadi 2 kali lipat, menjadi 10 talenta. Nah, yang 2 juga begitu. Dia dikasih dan akhirnya dia bisa melakukan sesuatu, berusaha sampai 2 kali lipat. Jadi yang tadi 2 talenta menjadi 4. Nah, di sini aliran reform seringkali merasa bahwa kita itu seringkali itu mendapat berkat dari Tuhan, itu dari kotak-kotak yang Tuhan berikan. Jadi ada orang yang kotaknya 5 misalnya. Nah, dia ini orang yang memang punya kemampuan yang lebih daripada yang lain sehingga dapatnya banyak. Dan yang kedua, dia selain dapat banyak, dia bisa mengelola yang banyak ini. Nah, ini salah satu pandangan reform terhadap kepunyaan. Nah, ini yang seringkali disebut kita itu bukan pemilik dari uang-uang yang kita punya. Tetapi kita ini steward. Jadi penata layan. Artinya kita yang mengelola. Jadi ada orang yang dapat 5 talenta. Karena Tuhan tahu bahwa dia ini punya kemampuan mengelola 5 talenta. Tapi ada orang yang Tuhan tahu bahwa dia ini nggak punya kemampuan seperti yang 5. Maka dikasih cuma 2. Nah, di sini hasilnya Tuhan tidak tuntut yang 2 itu harus mempunyai keuntungan seperti yang 5. Tetapi Tuhan ingin itu dilakukan. Nah, jadi itu yang dibilang penata layanan. Jadi bagaimana orang itu mengelola. Nah, ini yang dibilang kelompok reform. Nah, sekarang timbul masalah. Ada orang yang cuma dapat 1 talenta.
Nah, orang yang dapat 1 talenta ini merasa bahwa, wah saya apa gunanya ini? Cuma dikasih sedemikian. Nah, jadi di sini kita melihat yang punya 5 talenta tadi, punya iman untuk mengelola, yang punya 2 punya iman untuk mengelola juga, tapi yang 1 rupanya tidak. Sehingga dia merasa, ya lebih baik saya simpan aja dalam tanah. Nah, di sini Tuhan Yesus marah. Nah, menariknya pada waktu Tuhan Yesus marah, Tuhan Yesus itu bilang begini, kamu yang punya 1 talenta, kalau kamu tidak mampu untuk mengelolanya, maka harusnya kamu gabung dengan yang punya 5 talenta. Begitu. Nah, jadi ada orang yang memang dapat banyak, dia bisa mengelola, tapi ada yang dapat dikit sampai dia nggak bisa mengelola. Nah, di sini Tuhan Yesus bilang, hendaknya kamu tuh gabungkan dengan yang punya 5 talenta. Nah, di sini berarti sekarang kita khususkan kepada orang yang punya 5 talenta. Nah, yang punya 5 talenta ini, dia itu sekarang berpikir, saya ini punya kemampuan lebih daripada yang 2, lebih daripada yang 1. Nah, sekarang ada orang-orang yang punya 1 talenta. Berarti dia tidak punya kemampuan. Maka, sekarang saya yang punya 5, saya ingin menolong yang punya 1 itu doang. Nah, akhirnya dia ambillah yang 1 ini. Untuk, dalam tanda petik, dia tolong. Supaya bergabung dengan dia, supaya bisa mendapatkan keuntungan. Nah, tetapi di sini rupanya, yang dibilang iman, itu bisa, yang seperti saya katakan, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, di sini timbullah keserakahan dari yang 5. Keserakahan dalam konteks, yaitu sekarang dia melihat ada orang yang punya 1, dia memaksa mengambil yang 1 ini. Dia maksa ambil, karena dengan alasan, Tuhan memang kasih dia kemampuan untuk mengelola. Yang 1 itu memang nggak punya kemampuan. Sehingga akhirnya, ada orang-orang yang akhirnya menjadi berubah. Jadi bukan lagi iman kepada Tuhan, tetapi di sini yaitu tergesernya iman. Artinya dia mulai memikirkan apa yang dia maui. Jadi dia punya 5 karena dia serakah. Dia lihat ada yang 1, sekarang saya ambil dengan dalih karena saya memang punya kemampuan untuk melakukan itu. Nah, Bapak Ibu, coba lihat ya. Kalau kita lihat dari sejarah di Indonesia aja, kekristenan. Nah, ini saya ambil dari buku Max Weber dan Emil Durkheim. Memang ini orang-orang ini bukan orang-orang bertuhan ya. Nah, saya nggak berani bilang ateis, tapi mereka tidak bertuhan lah. Max Weber dan Emil Durkheim. Nah, mereka ini, 2 orang ini, walaupun tempat tinggal dan waktunya berbeda, tapi sama mempunyai kritik terhadap kekristenan, yaitu yang kelompok reform. Jadi mereka bilang, ada orang-orang yang punya pemahaman, lihat yang punya 1 talenta nggak mampu, memaksa mengambil. Karena dia merasa dia punya. Nah, itu dia kasih contoh orang-orang Belanda pada waktu menjajah Indonesia. Nah, pada waktu zaman dulu, orang Belanda melihat orang-orang Indonesia. Nah, terus dia melihat Indonesia ini kayanya luar biasa. Luar biasa hasil buminya dan segalanya. Tapi dia merasa bahwa orang-orang Indonesia yang punya hasil bumi banyak luar biasa, tidak punya kemampuan untuk mengelola. Oleh karena itu, sekarang dia datang ke Indonesia untuk mengelola. Nah, disinilah terjadi memanipulasi apa yang dibilang kehendak Tuhan. Jadi sebetulnya ini bukan iman. Jadi bukan kehendak Tuhan, tapi kehendak diri yang ingin merampas orang yang punya dikit dengan dalih bahwa dia itu dipercaya untuk mengelola. Maka kita melihat pada waktu Belanda datang ke Indonesia, ini menurut Emil Durkheim, maka pada waktu datang, mereka itu datang bersamaan dengan misionaris-misionaris. Jadi orang-orang yang mengabarkan Injil. Jadi di sini kita melihat misionaris pun nggak merasa bahwa Belanda menjajah Indonesia itu adalah kesalahan. Karena dia sudah memanipulasi sedemikian rupa pikiran dia dan pikiran orang lain untuk berkata bahwa ini iman yang Tuhan berikan untuk saya mengelola. Nah, inilah
yang saya bilang iman yang besar. Nah, iman yang besar seringkali akhirnya cuma naluri yang bekerja. Nuraninya nggak ada lagi. Nah, ini yang dibilang iman yang besar sebetulnya bukan iman. Nah, inilah sedikit pendahuluan saya. Bagaimana Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, ada yang mau kasih tambahan nggak? Ya, thank you untuk pemaparannya Pak Stefanus, Muse. Bahwa iman itu sebenarnya adalah tertuju kepada Tuhan ya, dan waktu kita itu mau menyatakan sesuatu, ngeklaim sesuatu, itu perlu ada kerjasama dengan Roh Kudus tentunya, dan tidak bisa dengan maksudnya sesuka kita sendiri seperti itu ya Musa ya. Ya, ya, Hmm. ya, betul. Baik. Lalu berarti kesimpulan dari Musa bagaimana? Kan kita topiknya itu iman besar versus iman benar. Nah, iman besar tadi kan memang ada dua perspektif ya dari Musa ya. Nah, di mana biasanya kalau iman besar tuh begini Musa. Orang-orang tuh mengatakan, misalnya kalau tadi kan Musa udah singgung konteks di mana kita bekerja ingin mendapatkan keuntungan, tapi bagaimana dengan perspektif orang yang sakit misalnya, sakit atau dia berada di dalam masalah, di mana misalnya dia itu misalnya sekarang COVID ya, kita tahu ada banyak sekali orang yang kena PHK, lalu juga mungkin orang itu terkena penyakit COVID dan atau penyakit yang lain. Nah, lalu ada orang mengatakan kamu tuh bisa kena PHK, kamu itu sakit karena kamu tuh imannya kurang besar kepada Tuhan. Seperti itu, Pak. Seperti itu, Musa. Nah, kira-kira pandangan seperti itu bagaimana, Musa? Nah, saya kembali seperti tadi. Roh Kudus bekerja bersamaan dengan diri kita, pikiran, perasaan, bersamaan dengan naluri dan nurani kita. Tapi ingat bahwa iman itu pekerjaan Roh Kudus untuk mengklaim sesuatu yang dari Tuhan. Nah, sekarang kita jangan batasi hanya soal kesembuhan. Apa saja. Kalau saya mengklaim sesuatu, nah itu harus jelas. Ini betul gak dari Tuhan? Ya, jadi iman itu bagaimana Roh Kudus bekerja dalam diri kita untuk mempunyai iman, artinya untuk bisa mengklaim apa yang Tuhan mau, bukan apa yang saya mau. Nah, kalau sekarang dihubungkan dengan kesembuhan, nah itu bisa terjadi, bisa. Dan betul-betul ada orang yang dikasih iman, tapi harus jelas. Orang itu sendiri harus jelas bahwa apakah itu memang janji dari Tuhan. Sebab seringkali kita seperti tadi, yang saya bilang penjajah. Jadi kita memanipulasi Roh Kudus gitu. Jadi kita bilang ini dari Tuhan, padahal maunya kita. Gitu. Nah, jadi iman yang dibilang, oh kamu kurang iman besar. Nah, sebetulnya iman nggak ada yang besar, nggak ada yang kecil. Karena kembali, besar itu kan relatif. Perbandingan. Nah, jadi sebenarnya harusnya iman yang benar. Jadi pada waktu saya mau disembuhkan, saya yakin nggak memang itu Tuhan mau. Begitu. Nah, kalau saya yakin itu memang Tuhan mau dan betul itu memang maunya Tuhan, boleh saya klaim. Nah, itu yang dibilang iman yang benar. Baik, Musa. Lalu kita bagaimana taunya ini dari Tuhan atau bukan? Maksudnya kita tahu dari mana gitu, Musa? Nah, saya melihat yang paling simpel itu dari dua hal. Yang pertama, bagaimana kita mengenal Tuhan itu melalui firman-Nya. Jadi melalui Alkitab. Jadi melalui Alkitab kita betul-betul bisa mengerti Tuhan, begitu. Itu salah satu yang paling penting. Kalau saya bilang saya mau hubungan dengan iman, gitu. Nah, contohnya ada di dalam kitab Kisah Rasul. Kisah Rasul itu pasal 17 itu ayat 10 dan seterusnya. Nah, di sini menarik. Paulus ini datang ke satu kota namanya Berea. Nah, pada waktu Paulus datang ke Berea, Paulus berkhotbah. Sesudah Paulus berkhotbah,
rupanya orang-orang Berea tidak langsung mengaminkan, tidak langsung percaya, tidak langsung bilang iya. Tapi mereka bilang, oke, kami pulang dulu, kami selidiki khotbah kamu sesuai apa enggak dengan firman Tuhan. Ya, itu ada di dalam ayat 10 dan 11-nya. Ya, di sini dibilang, tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Nah, sekarang nih, setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Nah, ayat 11-nya ini penting. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci. Nah, ini penting. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Nah, jadi di sini kita melihat yang pertama itu firman Tuhan. Jadi sejauh mana saya itu menggali firman Tuhan. Nah, kalau saya bilang ini kesembuhan dari Tuhan atau bukan, terus kita menghubungkan ini harus beriman atau enggak. Nah, kita harus berani bergaul dengan Tuhan sampai kita tuh mempunyai satu keyakinan yang ini nggak bisa dijelaskan dengan akal karena beyond, jauh di atas akal. Tapi melalui firman Tuhan itu harus jelas, begitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, saya melihat pentingnya persekutuan orang percaya. Itu ada di dalam Kisah 16 contohnya. Kisah 16 ini rupanya Paulus. Itu pada satu kali dia berdoa. Nah, pada waktu dia berdoa, tahu-tahu dia melihat ada orang muncul. Nah, begitu muncul, dia kenal orang ini. Ini pasti orang Makedonia. Begitu. Kayak kita misalnya, kita bisa bedakan orang dari Ambon misalnya dengan orang dari Jawa misalnya begitu. Nah, ini Paulus juga rupanya bisa membedakan. Nah, rupanya pada waktu dia berdoa, tahu-tahu muncul orang. Nah, dia kenal orang ini orang Makedonia. Maka dia yakin Tuhan suruh dia pergi ke Makedonia. Dia punya iman, dia akan pergi. Tetapi iman dia itu harus diuji. Maka dia datang kepada rasul-rasul. Nah, coba Bapak Ibu lihat Kisah 16 tadi itu ya, ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Ini berbunyi demikian. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan. Nah, ini menarik kan? Jadi Paulus sesudah lihat penglihatan itu, dia tidak langsung pergi, dia tidak langsung memaksa orang-orang pengikutnya itu ikut dia, tapi rupanya dia sharing kepada kelompok pengikutnya ini. Nah, di sini terjadilah diskusi rupanya. Kenapa saya bisa katakan terjadi diskusi? Karena di sini jelas sekali ayat 10 itu. Maka kami mencari kesimpulan. Nah, kesimpulan itu adalah hasil dari sebuah diskusi, bahkan bisa dibilang hasil dari sebuah perdebatan. Jadi menarik kesimpulan. Jadi rupanya setelah Paulus melihat itu, dia punya iman, dia dipanggil. Tapi iman dia harus diuji melalui persekutuan. Nah, sekarang lucu ini. Kami menarik kesimpulan. Berarti mereka berdiskusi, berdebat, sampai mereka yakin, ya kita sekarang akan pergi. Nah, sekarang siapa yang mengambil kesimpulan itu? Kan kami mengambil kesimpulan. Nah, siapa yang berkata? Ya, kesimpulan kita ini pergi ke Makedonia. Bukan Paulus. Bukan Petrus. Sebab begini, kalau Paulus yang mengambil kesimpulan setelah mereka berdiskusi, maka kalimatnya harusnya begini. Karena dari penglihatan itu, kata Paulus, kami menarik kesimpulan. Nah, itu harusnya begitu kan? Ya, kita coba pelan-pelan lihat dari ayat 10 pertama. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kata Paulus, kami menarik kesimpulan. Kalau Paulus yang berkata kesimpulan. Atau kalau Petrus, maka mesti ditulis namanya. Siapa yang berkata? Ini kesimpulan.
Ini nggak ada nama orang. Jadi berarti yang mengambil kesimpulan itu penulis kitab Kisah Rasul. Maka di sini tidak ada nama orang yang dia taruh. Nah, siapa penulis Kisah Rasul? Lukas. Nah, di sini saya melihat kehebatan Paulus. Dia lihat penglihatan itu jelas. Itu jelas penglihatan itu. Nah, dia jelas orang dari mana. Dia jelas dia dipanggil ke sana. Tapi harus diuji. Jadi iman dia itu dia bawakan ke kumpulan. Dan menariknya ke kumpulan pengikutnya. Ya. Nah, di sini akhirnya mereka berdiskusi, Lukas ambil kesimpulan, baik kita berangkat. Maka mereka berangkat ke sana. Begitu. Jadi saya melihat dua hal yang penting, Alkitab sama gereja, persekutuan orang percaya. Jadi kalau misalnya ada orang gampang-gampang bilang, saya punya iman untuk ini itu. Ayo mari kita doakan sama-sama, kita diskusikan sama-sama, kita gumulkan sama-sama. Gitu. Nah, jadi dua hal ini yang menurut saya salah satu menguji iman benar atau asal besar. Ya. Nah, iman besar itu seringkali iman yang manipulatif, gitu. Nah, sekarang untuk menjadi jelas ini benar atau cuma sekedar besar, dua hal. Bergumulah dengan Alkitab dan bergumulah dengan sesama orang percaya. Jadi di sini gereja sebetulnya itu salah satu tempat di mana orang percaya kumpul dan saya bisa sharing di sana. Dan saya bisa tahu iman saya ini benar atau enggak. Ya itu yang saya bisa bagikan. Ya, baik. Yang Terima lain kasih. bahkan juga. Oke, yang lain dipersilakan jikalau ingin bertanya. Saya persilakan ya, atau yang ingin sharing. Untuk Bu Aisyah, mungkin mau menambahkan, Bu? Ya. Nah sekarang kalau memang masih belum, saya bagikan lagi. Yang pertama kan tadi saya bilang bagaimana kita benar-benar mengenal pekerjaan Tuhan melalui Alkitab. Itu yang nggak bisa ditawar. Dan yang kedua melalui persekutuan. Nah yang saya bilang melalui Alkitab, itu bagaimana pergaulan kita dengan Tuhan. Contoh misalnya, saya dengan Pak Robin. Terus kita berjalan bersama-sama. Nah, dalam keadaan kita berjalan sama-sama, saya nggak tahu apa yang Pak Robin mau ajak. Misalnya dia mau ajak saya makan di restoran A atau restoran B, saya nggak tahu. Karena saya nggak kenal. Nah, sekarang saya dengan istri saya misalnya. Terus ajak makan. Nah, saya udah bisa nebak. Kira-kira dia ajak saya makan di restoran seperti apa ini. Karena saya bergaul dengan dia. Sehingga saya bisa tahu. Nah, contoh lain misalnya. Saya dengan anak saya. Mungkin kalau kepada anak orang lain, misalnya, anak orang lain itu memegang barang pajangan di rumah saya misalnya. Nah, waktu itu saya mau katakan kepada anak itu, jangan. Saya harus katakan jangan. Tetapi kepada anak saya sekarang, anak saya pegang barang pajangan itu. Nah, saya mau bilang jangan, itu nggak perlu dengan ngomong. Pada waktu itu, dengan kedipan mata aja, anak saya langsung tahu, ini dilarang. Karena apa? Karena adanya bergaul. Saya dengan anak saya dengan saya. Nah, saya melihat begitu juga. Iman jangan dilepaskan dengan apa yang Tuhan mau. Nah, berbicara apa yang Tuhan mau, ini harus clear. Sejauh mana saya bergaul dengan Tuhan sampai saya tahu. Nah, ini yang saya bisa bagikan. Iya. Berarti memang indikatornya, maksudnya ada untuk kita tahu ini dari Tuhan atau bukan, itu Ya. hanya maksudnya saya pribadi dengan Tuhan. Seberapa tingkat pengenalan saya dengan Tuhan, itu mempengaruhi saya bisa tahu iman saya ini benar atau tidak, begitu ya, Muste? Betul. Jadi sejauh mana? Nah, sekarang saya kasih contoh deh, kalau belum ada yang mau kasih pandangan. Saya kasih contoh ya. Ini tentang Abraham. Jadi Abraham itu jelas sekali dikatakan sebagai
bapak orang beriman. Itu dalam Galatia 2 ayat 16. Itu Paulus berkata jelas bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang, bukan. Jadi ada di dalam surat Paulus yang mengatakan bahwa kita ini adalah anak Abraham karena iman. Ya. Itu di dalam surat Galatia. Jadi dengan kata lain, Abraham bisa disebut sebagai bapak orang beriman atau bapak iman. Nah, ini sebagai contoh misalnya. Ini kita loncat ke dalam Kejadian pasal 12. Nah, di sini saya mau mengajak kita melihat bisa mengetahui apa maunya Tuhan tanpa Tuhan kasih tahu. Ya, contohnya begini. Pada waktu di dalam Kejadian 12, di sini ayat 1 dibilang begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ya, jadi Abraham disuruh pergi ke satu tempat oleh Tuhan. Nah, ini saya mau ajak kita melihat bagaimana Abraham tuh bisa tahu isi hati Tuhan. Nah, contohnya begini. Nah, ini saya nggak punya peta yang sempurna. Begini ya. Nah, jadi begini kisahnya. Abraham itu pada waktu itu masih bersama orang tuanya, Terah. Nah, Abraham dengan Terah itu ada di Ur Kasdim. Ada di sini. Nah, pada waktu itu Terah mengajak Abraham dan familinya yang lain untuk pergi ke Kanaan. Jadi di sini dari Ur Kasdim mau pergi ke Kanaan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Terah? Maka Terah itu pergi ke Haran dulu. Baru pergi ke Kanaan. Nah, tapi rupanya waktu dia sampai di Haran, rupanya Terah merasa kehidupan mereka itu lebih baik. Jadi Terah itu sepertinya bisa menjadi orang yang sangat berkelimpahan di Haran. Maka Terah, ini Terah ayahnya Abraham ya. Nah, maka Terah itu diam di sini sampai dia meninggal. Nah, sesudah dia meninggal, rupanya Abraham juga masih betah di sini. Maka Kejadian 12 ini ayat 1 bilang, Abraham keluar ke negeri yang kutunjuk. Jadi Abraham pergi dari Haran. Nah, yang menarik di sini pada waktu Tuhan bilang pergi ke negeri yang kutunjuk, itu tidak pernah Tuhan katakan tempatnya mana. Nggak pernah dikatakan begitu. Jadi Abraham pergi tanpa Tuhan kasih tahu nama tempatnya. Jadi cuma Tuhan bilang ke negeri yang kutunjuk, tapi nama tempatnya nggak ada. Nah, akhirnya apa dilakukan? Maka Abraham pergi ke Kanaan. Begitu. Nah, di sini ada dua kemungkinan. Dari mana Abraham pergi ke Kanaan? Yang kemungkinan pertama, itu karena Abraham tahu bapaknya dulu Terah maunya pergi ke Kanaan. Itu kemungkinan yang pertama. Tapi kemungkinan kedua, bagaimana dari bergaulnya Abraham dengan Tuhan, Abraham menangkap apa yang Tuhan inginkan. Jadi Tuhan bilang, aku tunjukkan, tapi nggak nama tempat. Nah di sini, begitu dekat, maka sadar dia akan ke Kanaan. Nah begitu dia sampai di Kanaan, pada waktu itu barulah Tuhan bilang, inilah tempat yang aku tunjuk. Ini menarik ya. Jadi Abraham tidak pernah dikasih tahu. Sekarang dia pergi kemari. Nah, jadi di sini saya melihat iman itu bagaimana kita bergaul dengan Tuhan. Sampai kita bisa menangkap apa maunya Tuhan. Meskipun belum jelas ya, Pak ya. Iya, walaupun belum jelas. Tapi dari bergaul itu kita tahu. Nah, sekarang pertanyaan lagi. Bapak Ibu ya. Sekarang kan si Terah ini sebelum meninggal, dia kan di Ur Kasdim. Dia mau pergi ke Kanaan. Kenapa dia harus naik ke atas? Nah ini persoalannya. Kenapa dia harus menyimpang begini jauh? Ini kan jauh. Kenapa dia nggak langsung aja pergi kemari? Nah rupanya di sini ada masalah. Maka dia harus pergi menghindar. Nah masalahnya begini Bapak Ibu. Saya ingin cerita tentang sejarahnya.
Kalau kita melihat dari Nuh, maka Nuh punya 3 anak. Sem, Ham, dan Yafet. Di Alkitab nggak dijelaskan siapa yang lebih tua, siapa yang lebih muda. Nggak dijelaskan. Tetapi yang dikatakan Ham yang paling muda. Itu saja yang dikatakan. Maka saya menulisnya Sem, Yafet, dan Ham. Begitulah kira-kira. Nah, rupanya dari keturunan Sem, itu terus sampai keturunan ke-5 atau ke-6. Itu baru Tera lahir. Nah, sesudah Tera, barulah Abraham lahir. Jadi dari Sem. Nah, dari Yafet tidak pernah ada kelanjutannya. Jadi Alkitab tidak sekalipun bicara tentang Yafet itu kemana. Nah, ini yang menarik ya Bapak Ibu, ini sedikit intermezzo ya. Beberapa orang Tionghoa bilang, Yafet pergi ke Tiongkok. Gitu. Ya, ini ada beberapa orang Tionghoa yang ngomong begitu. Dia pergi ke Tiongkok sebab orang Tionghoa kan maunya ada ya, misalnya orang Majus itu salah satu orang Tiongkok katanya gitu. Nah, jadi kita nggak tahu Yafet mana. Nah, Ham rupanya begitu sudah surut, terus mereka keluar dari bahtera itu. Nah, begitu mereka keluar dari bahtera itu, rupanya Nuh mabuk. Dia lihat ada anggur, ya, kelola, dia minum, mabuk dia. Begitu dia mabuk, akhirnya dia naked. Dia buka bajunya semua. Nah, apa yang terjadi? Ham melihat itu. Nah, begitu Ham melihat, Ham rupanya ikut senang melihat penglihatan yang tidak pantas. Dan pada waktu itu Ham mengajak Yafet dan Sem untuk melihat. Nah, apa yang dilakukan oleh Sem dan Yafet? Mereka langsung balik badan dan mereka tidak kembali melihat papanya yang dalam keadaan begitu. Tapi Ham itu ikut mempermainkan apa yang tidak pantas. Maka di sini Tuhan bilang dalam Alkitab, Ham melakukan sesuatu yang keji, dan yang kedua, Ham dikutuk oleh Tuhan. Nah, ini yang terjadi. Nah, sekarang apa keturunannya? Nah, kita lihat sampai keturunan ke-5 atau ke-6. Maka dari keturunan Ham, itu ada yang namanya Kush. Ada yang namanya Kanaan. Nah, rupanya dari Kush ini, lahir anak namanya Nimrod. Nah, rupanya Nimrod ini, itu nanti cikal bakalnya Babilonia. Jadi, yang kita tahu orang-orang yang jahat di Babilonia. Nah, ini keturunan dari ini. Kalau kita lihat dalam Alkitab. Nah, ini juga begitu. Dari Kanaan terus sampai akhirnya Sidon. Nah, Sidon ini cikal bakal Sodom dan Gomora. Nah, ini lihat yang terjadi. Jadi kelompok ini kelompok orang jahat. Ini kelompoknya. Ini orang baik. Yang ini nggak jelas. Nah, ini orang-orang jahat. Nah, sekarang kita lihat petanya kembali. Jadi petanya kembali, rupanya kelompok Ham itu ada di sini. Karena Sodom dan Gomora ada tuh di bawah laut mati. Jadi rupanya di dalam sejarah arkeologi itu terjadi kan katanya hujan api di Sodom Gomora. Nah, itu rupanya yang membuat laut mati menjadi lebih besar. Ini Sodom Gomora. Nah, jadi di sini ini kelompok orang jahat kan tadi. Maka Tera itu perginya menyimpang. Sebab kalau dia kemari itu sama dengan dia itu mau bunuh diri. Jadi dia pergi kemari. Nah, yang ceritanya sampai di sini dia menikmati itu. Akhirnya dia meninggal di situ. Nah, jadi iman itu betul-betul pakai juga pikiran. Pakai pertimbangan. Jadi bukan asal pokoknya maju gitu. Nah, dalam pakai pertimbangan, Abraham rupanya mengenal apa yang menjadi kemauan Tuhan. Maka pergilah dia ke Kanaan. Dan di situ begitu dia sampai, Tuhan bilang, ini dia tempatnya. Nah, itu yang saya bilang, bagaimana bergaul dengan Tuhan itu sampai kita bilang, ini iman atau bukan.
Nah, di dalam kita yakin pun, gereja jangan disepelekan. Saya percaya persekutuan orang percaya, seperti Kisah 16, itu ikut juga andil untuk ada hal lain lagi yang saya lihat begini. Seperti tadi, waktu Abraham tuh sampai di Kanaan, terus dia pikir dia tidur. Maka terjadi kelaparan. Waktu kelaparan dia lari. Nah, waktu dia balik, dia berusaha dan dia kaya raya. Nah, di sini saya melihat begini. Abraham itu punya iman yang benar, tapi iman dia juga besar karena dia berusaha. Nah, saya bandingkan dengan iman yang tidak benar, yaitu tentang Lot. Ya. Nah, pada waktu si Abraham tahu dia kaya, Lot juga kaya, maka Abraham sadar ini bisa terjadi perkelahian. Maka dia berkata kepada Lot, Lot, mendingan kita pisah sekarang. Nah, terus Abraham kasih Lot kesempatan untuk memilih. Nah, ini yang kita lihat. Bagaimana cara Lot memilih? Maka dia melihat antara Sodom dan Gomora ini. Padahal di Alkitab jelas dikatakan bahwa orang-orang di Sodom dan Gomora adalah orang-orang jahat. Jadi Lot itu melihat ini subur. Sebab dikatakan seperti taman Tuhan. Jadi luar biasa suburnya. Tapi orang-orang ini penuh dengan kejahatan. Nah, Lot melakukan ini karena lihat ini subur. Dia tidak peduli bahwa orang-orang di sini adalah orang-orang yang sangat jahat sama Tuhan. Nah, Abraham enggak. Nah, jadi di sini kita melihat Lot tidak diberkati. Tapi Abraham diberkati dengan iman yang besar karena iman dia benar. Begitu. Jadi saya melihat iman benar itu harus besar. Tapi iman besar jangan ambil kalau itu iman yang tidak benar. Begitu. Ya. Satu contoh, mungkin terakhir kali ya. Saya dulu waktu di Vancouver itu punya satu jemaat. Punya satu jemaat, dia tuh IT jagonya luar biasa. Jago bukan main. Nah, terus sekarang dia diminta satu company orang-orang Hong Kong. Nah, terus pada waktu dia mau pergi ke company itu untuk interview, nah, pada waktu itu dia datang ke rumah saya. Kita berdoa sama-sama. Nah, terus dia pergi. Terus saya bilang pada dia, namanya Chris. Chris, nanti sesudah selesai interview, datang kembali lagi. Kita evaluasi. Nah, saya perhitungkan, dia pergi ke tempat situ dari rumah saya, itu kira-kira 20 menit. Jadi anggap pulang pergi itu 40 menit, anggaplah interview setengah jam sampai 1 jam. Jadi kira-kira 1,5 jam, dia akan balik. Saya kaget. Ternyata baru kira-kira 40 menit lebih sedikit, dia sudah balik. Nah, terus saya tanya pada dia, loh kok langsung balik? Berarti kan dia cuma pergi ke sana, balik lagi, nggak interview. Nah, terus dia cerita, rupanya company itu kantornya itu di salah satu apartemen di lantai yang paling atas, yang penthouse-nya. Nah, sampai lift-nya itu khusus untuk ke tempat itu. Nah, maka dia pergi. Begitu dia sampai, begitu lift terbuka, dia tuh kaget sekali. Ternyata itu kumpulan orang Hong Kong yang mengadakan bikin game untuk perjudian. Dan dia kaget sekali. Karena wanita-wanita yang di situ, begitu lift terbuka, itu hampir dikatakan tidak punya baju. Nggak pakai baju sama sekali. Nah, pada waktu itu, dia langsung putuskan. Selesai. Saya langsung balik. Padahal kalau dia mau kerja di situ, gajinya besarnya bukan main. Nah, ini dia lihat jelas. Nggak benar. Nah, sekarang dia melakukan satu usaha. Nah, saya pernah ketemu dia. Nah, menurut saya bilang sama dia, selama usaha kamu benar, bikin sebesar-besar yang kamu mampu. Sebab yang saya lihat, Tuhan kasih 5 talenta ya. Nah, Tuhan setuju pada waktu yang 5 menghasilkan 5. 2 menghasilkan 2. Tapi kalau 5 menghasilkan 2, saya rasa Tuhan marah. Begitu. Nah, jadi di sini saya melihat sekarang bukan hanya yang 5 talenta menolong yang 1 talenta. Tapi sekarang nih harus dibikin budaya di gereja ya khususnya, budaya di gereja, supaya bagaimana yang 1 talenta ini
itu mensupport yang 5 talenta. Nah, ini yang saya rasa paling penting. Nah, saya seringkali melihat di gereja punya kelemahan. Punya kelemahan yaitu bagaimana yang 5 talenta dipaksa untuk mengerti yang 1 talenta. Tetapi jarang sekali yang 1 talenta disuruh mensupport yang 5 talenta. Coba sekarang, kalau yang 1 talenta ini bilang, ada 5 orang, terus mereka masing-masing bilang, ayo kita support yang 5 ini. Saya percaya yang 5 tadinya dapat 5, menjadi dapat 10. Nah, jadi di sini saya melihat, jangan selalu yang 5 harus mengerti yang 1. Tapi yang 1 harus mensupport yang 5. Nah, saya pernah bikin satu ini di film. Itu ada Britain Got Talent. Jadi talenta ya, kayak Indonesian Got Talent. Mencari talenta. Ini ada 2 orang. Satu namanya Sue, ini orang Hong Kong. Satu lagi namanya Jennifer. Nah, mereka ini tampil di Britain Got Talent di Inggris ya. Nah, pada waktu itu ditolak. Nah, Sue ini main biola, jagonya bukan main. Tapi Jennifer tuh main organ. Jeleknya bukan main. Maka keduanya ini ditolak. Nah, pada waktu keduanya ditolak, juri pada waktu itu berunding. Terus mereka bilang, ini nggak fair. Masa si Sue yang jago main biola itu harus ditendang gara-gara Jennifer yang jelek. Maka sekarang dipanggil lagi si Sue. Begitu dipanggil, juri tanya, Sue, mau nggak kamu besok balik lagi? Sendirian. Tidak ajak si Jennifer. Sebab kamu tertolak gara-gara Jennifer mainnya jelek. Nah, di sini Sue bingung. Tinggalkan atau enggak. Nah, kalau saya tanya kepada orang-orang di gereja, banyak orang di gereja menjawab begini. Ya, kita ini mesti senasib. Jadi Sue mestinya tidak boleh tinggalkan si Jennifer. Jadi dengan kata lain, Sue harusnya menolak permintaan itu. Nah, ini kebanyakan orang Kristen berpikir begitu. Nah, kalau saya lain, saya berpikir begini. Jangan tanya Sue tinggalkan atau tidak si Jennifer. Tapi sekarang yang saya harus tanya, si Jennifer. Jennifer, kalau kamu itu yang bikin Sue gagal, sekarang berani nggak kamu harus mensupport si Sue? Kamu yang harus bilang, Sue, kamu maju. Kamu berjuang mati-matian. Kamu harus berhasil. Nah, ini dia yang saya lihat. Nah, saya melihat kasih di Kristenan sering kali jadi keliru. Keliru, yang 5 disuruh memikirkan yang 1, sampai yang 5 jadi nggak bikin apa-apa. Sampai nggak bertindak. Nah, sekarang coba kita balik budaya. Balik budaya, kenapa yang 1 ini sekarang semua support yang 5, sampai terjadi sesuatu. Nah, saya melihat kekristenan sebetulnya, itu sebetulnya kelemahannya di situ. Bagaimana yang atas harus mikirkan yang bawah. Tapi sekarang coba kita balik. Yang bawah mensupport. Nah, sekarang saya kasih contoh saya. Saya ini sekarang udah umur 68. 68. Jadi kalau di Alkitab bilang 2 tahun lagi saya meninggal. Nah, saya melihat di bawah saya ini banyak sekali pendeta, penginjil, jago-jago. Banyak sekali. Begitu. Nah, sekarang apa yang harus ada pada saya? Apakah saya ketakutan? Saya dilewati oleh yang muda-muda, sehingga saya menjegal yang muda dengan alasan kasih. Nah, saya rasa nggak boleh. Kalau sekarang saya melihat saya sudah tenaganya kalah, akalnya kalah, dunianya kalah. Sekarang tugas saya mensupport supaya ini pada berhasil. Begitu. Nah, mengenai iman yang besar sama iman yang benar. Nah, saya mengajak kita nih yang kecil mensupport yang besar. Nah, ini contoh lagi satu di Alkitab. Di Alkitab tentang Daud dan Saul. Nah, Daud dan Saul, Daud pada waktu itu mau dibunuh oleh Saul. Nah, Saul itu karena ditolak oleh Tuhan, jadi akan digantikan oleh Daud. Nah, pada waktu itu Saul mau membunuh Daud. Nah, apa yang terjadi? Rupanya Tuhan berkata kepada Saul, kamu tidak menjadi raja. Tapi buktinya sampai Saul meninggal, Saul tetap jadi raja. Nah, sekarang siapa yang tidak jadi raja? Keturunannya.
yaitu Yonatan. Jadi Saul berdosa, maka Yonatan tidak meneruskan. Maka kerajaannya dikasih ke Daud. Nah, jadi mestinya yang iri itu si Yonatan kepada Daud, bukan Saul. Tapi apa yang terjadi yang dilakukan oleh si Yonatan? Yonatan melihat ada tangan Allah pada Daud. Yonatan melihat Daud jago berperang. Yonatan melihat Daud itu luar biasa hebatnya. Nah, terus apa yang dilakukan oleh Yonatan? Yonatan itu melindungi Daud supaya tidak dibunuh oleh Saul, ayahnya Yonatan. Dan yang kedua, malah Yonatan memberikan semua baju perangnya buat Daud. Nah, di sini saya mau mengajak kita melihat sebetulnya. Coba kita rubah perspektif cara kita memandang mungkin. Nah, di sini banyak orang Kristen tuh nggak bisa survive itu karena demikian. Contoh lagi, ada satu grup musik anak-anak itu yang terkenal sekali. Saya lupa itu, memenangi dunia. Nah, rupanya grup ini ada itu mulanya tuh melihat ada kor anak-anak di gereja. Jadi kor anak-anak di gereja, terus ada seorang pemusik yang agama lain melihat kor ini, maka dia timbul ide. Dia ingin membuat grup anak-anak musik. Akhirnya mereka tuh berjuang, survive, menjadi dunia. Nah sekarang, bagaimana kor anak-anak di gereja ini? Nah terus saya ini tanya, kenapa nggak dikembangkan kor anak-anak ini sampai bisa pentas untuk ukuran dunia? Lucu, pemimpin-pemimpinnya dan pendetanya ngomong pada saya, janganlah, kita ini jangan nonjol di dunia. Kita jangan. Nah, ini yang saya rasa kekeliruan besar. Nah, di sini saya lihat kita harus bedakan yang mana yang duniawi, yang mana harus tampil di dunia. Nah, ini dia. Nah, jadi bagi saya sendiri pribadi merindukan orang-orang Kristen harus tampil menjadi pemimpin dunia. Itu harus. Tapi bukan duniawi. Nah, itu bedanya. Jadi pada waktu dia berhasil, dia bisa mempersembahkan ini buat Tuhan. Gitu. Nah, Tuhan itu izinkan. Nah, ini contoh satu lagi. Ini terus-terusan jadi. Salomo membuat bait Allah. Coba pikirkan, Salomo membuat bait Allah. Siapa yang support Salomo? Bukan orang Kristen. Jadi bukan orang yang percaya Yehova. Bukan. Tapi Raja Hiram. Nah, jadi dulu Daud itu punya teman, Raja Hiram. Nah, rupanya Daud meninggal, maka digantikan oleh Salomo. Nah, pada waktu itu si Raja Hiram melihat Salomo ini luar biasa hebat. Dan Salomo membuat bait Allah. Maka Raja Hiram ini mensuplai untuk bait Allah itu semua kayu-kayu yang terbaik yang dipunyai oleh Raja Hiram. Udah begitu, mereka memberikan ratusan kilogram emas untuk bait Allah. Nah, di sini coba kita bertanya. Ini dalam tanda petik orang kafir yang memberi. Tapi Tuhan kok izinkan? Nah, saya melihat begini. Saya melihat Tuhan tidak melarang orang itu tampil. Berarti ini saya mau simpulkan. Nah, tema kita kan iman besar versus iman benar. Wah, ya. Berarti dari bincang-bincang kita malam hari ini, maka iman besar dan iman benar. Hanya iman besarnya itu... Mari kita berdoa ya. Ya Bapa yang ada di dalam surga, tolonglah kami ya Tuhan. Berikan kami iman kepada Tuhan. Iman yang benar. Tapi tolonglah kami berani ya Tuhan melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan tolong kami. Jangan kami selalu ketakutan. Tapi berikanlah kami keberanian untuk melakukan sesuatu yang besar. Asal kami yakin bahwa Engkau bersama dengan kami. Ya Tuhan, selama Engkau bersama dengan kami, tolonglah Tuhan. Sehingga kami boleh membaca apa yang sebetulnya Tuhan mau dan apa yang Tuhan tidak mau. Bapa, tolonglah gerejamu ini supaya benar-benar boleh berkembang dengan indah bersama dengan Tuhan.
Ya Bapak, di dalam pandemi seperti sekarang ini Tuhan, di dalam ketakutan, orang-orang takut bergerak dan memang sulit untuk bergerak. Tolonglah Tuhan, ada orang-orang yang percaya kepada Engkau, yang berani mengambil tindakan-tindakan untuk manusiawi, untuk melakukan penolongan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Ya Bapak, kami perlu iman untuk kami boleh melakukan sesuatu yang indah buat Tuhan dan buat sesama kami. Terima kasih Tuhan. Ya Bapak, pimpinlah kami sehingga kami boleh mempunyai iman yang benar kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Oke, baik saudara sekalian, sekarang kita akan masuk dalam sesi foto ya. Kita akan foto bersama, kenang-kenangan ya. Jadi saya minta dengan kasih setiap kita boleh menyalakan kamera video kita. Ya. Muse, thank you ya. Ya, thank you. Masih banyak yang kami mau pelajarin supaya kita jangan salah talenta kita. Jadi Ya, bulan 9 Bapak sekali lagi pimpin. Ya. Coba diatur waktu, Pak. Ya. thank you. Ya, thank you. Oke. Ayo, mari yang semua yang belum nyalakan ya, ayo kita nyalakan. Kita akan foto bersama ya. Untuk bagi yang baru pertama kali hadir di webinar BCS Medan, saya atas nama BCS Medan, selamat datang ya, menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara. Oke, kita akan foto satu. Nah, Yunita yang itu berarti ya. Oke. Ini ada 2 slide ya. Oh iya. Sekarang udah jadi 1 slide. Oke. Ya. Siap, bersedia. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sekarang kita kasih love ya. Ini tanda bahwa komunitas saling mengasihi di dalam Kristus ya. Oke. Yang lain belum buka kameranya. Ayo, siapa itu? Ada 5 orang lagi ini. Ya. Ya, terus. Iya. Oke, tidak apa-apa. Oke, yuk. Sudah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Siap. Oke. Ya, terima kasih Semuanya untuk ya. Muse Stefanus sekali lagi. Thank you. Kamsa.